Shalom. Shalom. Haleluya. Siapa yang hari ini bersuka? Angkat tanganmu, lambaikan tangan kita. Haleluya. Kita sudah ada di dalam rumah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyembah Dia, kita mau menyanyikan pujian karena Tuhan baik. Karena dalam seminggu ini pertolongannya, penyertaan, pelindungannya sungguh ajaib dalam kehidupan kita. Sekali lagi berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan hati yang penuh sukacita, di hadiratlah kita dapat merasakan ketenangan, sukacita yang tidak dapat dunia berikan. Tetapi di dalam hadirat Tuhan, kita boleh merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kasih-Nya yang sungguh-sungguh amat luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kenal, kami panggil dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang ajaib dan hidup. Sungguh kami bersuka cita Tuhan, karena Engkau baik, karena Engkau sudah melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Kami mau datang untuk menyembah Tuhan, kami mau bersorak memuji Engkau lagi Tuhan. Dari dalam hati dan lubuk hati kami yang paling dalam, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah persembahan kami, pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Yesus kau benar, tiada yang setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, ialah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk,
bersorak-sorai untuk Engkau Tuhan. Karena di dalam-Mu Tuhan ada sukacita. Kami mau lagi bersemangat untuk memuji Engkau Tuhan. Karena Engkau yang layak disembah dan dipuji. Karena Engkau layak ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Berkati kami Tuhan, ibadah kami dari awal pertengahan ke akhir. Itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami menikmati Engkau, mengalami Engkau lagi Tuhan di ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Kita pujikan bagi Dia, haleluya. Kita akan bangkit untuk memberitakan kebaikan Tuhan bagi dunia ini. Haleluya, bukan bangkit. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa.
Kita punya Raja yang ajaib dan luar biasa. Mari terus kita bangkit, memberitakan kebaikan Tuhan bagi dunia yang gelap ini. Haleluya. Kita lanjutkan pujian kita. Kita terima kuasa dari Allah. Kita terima kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Saudara berbicara untuk bangkit berdiri lagi. Kita sudah memuji Tuhan dengan bersorak-sorai. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya persembahan yang pertama dijalankan
Kita butuh roh Allah untuk menuntun hidup kita. Relakan hati kita untuk dibentuk oleh Roh Kudus untuk dapat melakukan segala kehendak-Nya dalam hidup kita. Kan Tuhan akan membawa kita kepada rancangan dan rencana yang luar biasa. Haleluya. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung nan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus penuhi setiap hati yang bersama-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil, setia bergerak dengan tuntunan ilahi. Saudara besar untuk bangkit berdiri. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung nan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus. Dengarlah seruan hati kami, Tuhan. Kami haus akan Engkau, Tuhan. Ku lakukan perkara yang mustahil, setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu penuhi setiap hati yang bersama-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil, setiap hari bergerak tuntunan ilahi. Cuma saja menyanyi. Ini waktu, buka hatimu Bapak Ibu Saudara. Saatnya Roh Kudus akan membentuk hidup kita. Lembutkan hati kita, jangan keraskan di hadapannya. Tuhan mau merubah hidup kita seturut dengan kehendak-Nya. Setiap hari bersama dengan Engkau, Tuhan. Benar Tuhan, ini hati kami. Ini waktu-Mu, Roh Kudus penuhi setiap hati
yang Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Allah dan Tuhan yang telah menciptakan seluruh isi jagat raya ini. Serta sekali-kali tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib itu. Allah dan Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu, karena yang Kau satu-satunya Allah dan Tuhan yang patut untuk menerima sesembahan kami. Kasih setiamu terus Engkau tunjukkan kepada kami Tuhan, sehingga Engkau memampukan pagi hari ini kami boleh bersama-sama Jemaat GPDC Sion ini Tuhan boleh memuji, menyembah dan membesarkan nama-Mu. Sekarang Tuhan biarkan kami duduk tenang seperti seorang murid yang dengar-dengaran akan sabda dan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kebenaran firman-Mu boleh masuk ke dalam relung hati kami yang paling dalam dan menjadi rema dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan hidup kami selalu boleh mengalami kemenangan lepas kepada kemenangan. Sekarang Tuhan berbicaralah kepada kami semua, pakai hamba-Mu dalam berapa menit ini dan mampukan hamba-Mu untuk melewati semuanya ini. Baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu maupun jemaat yang mendengarkan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang selalu kami nyatakan hanya di dalam satu nama, nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Mari kekasih Tuhan yang sebentar kita akan diberkati olehnya, kita katakan bersama-sama amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah menikmati setiap kebaikan Tuhan. Supaya kita bisa merasakan dan menikmati setiap kebaikan Tuhan. Seperti yang dikatakan Raja Daud dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup ini. Haleluya. Puji nama Tuhan.
Mula pertama kami dari tim Mission Link seperti biasa mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Gembala senior kita yang kekasih, kepada Bapak Ibu selaku penatua, penata layan dari gereja GBDI Sion ini. Puji nama Tuhan. Saya tidak akan berbasa-basi, saya akan langsung masuk kepada poin dalam kebenaran firman Tuhan. Berapa waktu yang lalu Kotiongking sempat tanya, Pak Kris, judul tema untuk ibadah raya tanggal 25 Mei, judulnya apa? Lalu saya terpikir mendapatkan inspirasi, saya mengatakan kepada Kotiongking bisa dicatat judul tema saya pagi hari ini adalah tetap setia kepada Tuhan sampai mati. Ya, kalau saya mengacu kepada gereja Anda, gereja GBDI Pantai Kosta, kita semua sudah tahu bagaimana seorang gembala itu berjuang mati-matian dari mulai nol, tidak ada apa-apa. Mereka mempertahankan imannya, mereka setia dengan Tuhan sampai mereka mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Tidak cuma mungkin gereja di kota-kota besar seperti Surabaya ini, pelayanan saya di desa-desa pun juga banyak menyentuh melayani yang namanya GBDI. Dan rata-rata yang saya dengar, yang saya lihat, semua hamba Tuhannya mereka betul-betul setia sampai pada akhirnya. Karena hanya orang yang setia sampai pada akhirnya yang akan menerima mahkota dan kemuliaan. Ya, puji nama Tuhan. Kenapa saya mengangkat tema setia sampai mati? Karena saya akan menyelipkan kesaksian tentang kehidupan saya. Yang paling terakhir ini saya divonis dokter gagal ginjal, ya. Dan itu banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan dari saya harus cuci darah seumur hidup. Ya, nanti saya saksikan untuk Anda semuanya. Yuk kita buka sekarang ayat intinya. Satu ayat saja di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10, ya. Nah, Bapak Ibu, ternyata selama ini saya nggak bisa khotbah berdiri terlalu lama itu, di samping kaki bengkak karena cairan menumpuk, dalamnya racun, pinggang saya, ini orang Jawa ngomong boyok, begitu, itu sakit ternyata karena ginjal saya sudah tidak berfungsi dengan maksimal, ya. Jadi tetap izinkan nanti setelah kita baca firman ini saya akan duduk merasa lebih nyaman, ya. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Bisa minta tolong Kotiongking, ya, yang seperti biasa membacakan begitu. Karena nanti kita akan belajar dari beberapa ayat pendukung yang ada, ya. Haleluya. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Iya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Terima kasih. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara semua yang telah menyimak firman Tuhan, menyimpan dalam hatimu, merenungkan siang dan malam, dan melakukan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka kita akan disebut orang bahagia dan beruntung di dalam hidup
ini. Puji nama Tuhan. Nah, sepertinya kita mengatakan setia sampai mati, kata-kata itu terlalu mudah. Mungkin dalam satu hari kita bisa sampai puluhan kali berkata setia ikut Tuhan sampai mati. Tetapi yang saya temui, yang saya lihat, banyak orang-orang tertentu yang janjinya setia sampai mati, tapi di tengah-tengah proses kehidupan ini mereka mundur. Mereka tidak setia lagi kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia kepada kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Buktinya apa, Pak? Yuk kita baca dulu bahwa Tuhan kita itu sangat setia. Sekalipun kita belum setia atau kita tidak setia. Filipi 2 ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat yang ke-8. Haleluya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Terima kasih, Kotiangkeng. Ya, di bagian yang lain hampir saja Yesus tidak sanggup untuk menanggung segala dosa umat manusia. Buktinya apa, Pak? Buktinya Matius 26 ayat 39. Ya, biar cepat mungkin ya saya akan bacakan saja untuk Anda begitu ya. Di Taman Getsemani sementara murid-muridnya sedang tidur, Yesus bergumul, bahkan dikatakan keringatnya seperti darah. Dia berkata, Bapa di surga, seandainya, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi ayat itu tidak berhenti. Tetapi kehendakmulah yang terjadi. Artinya Yesus tetap taat dan setia kepada Bapa di surga. Bahkan satu hari Yesus membuat perumpamaan Matius 18 ayat 12. Ada seorang gembala yang punya 100 ekor domba, 99 sudah berjalan di jalan yang benar, tetapi ada satu domba yang tersesat. Ada satu domba yang kata orang Jawa nyeleneh, pergi sendiri. 99 kumpulan benar di alur yang benar, yang satu tersesat ada di ujung jurang. Oleh karena kasih setia Tuhan, sang gembala berani dan rela berkorban untuk menyelamatkan satu domba tersebut. Siapakah itu? Saudara dan saya yang sudah diselamatkan lewat kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan. Sebab kita tahu prinsipnya si jahat, si iblis, ya, Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi ayat 11 berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik rela menyerahkan nyawanya untuk setiap apa? Domba-dombanya. Dan itu sudah dibuktikan Yesus di atas kayu salib. Yohanes 19 ayat 30. Sudah selesai Bapak. Sudah finish, harga dosa setiap manusia yang terkutuk ini sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Dan bahkan setelah kematiannya 3 hari, dia bangkit kembali. Banyak pemimpin agama, tokoh agama yang hebat-hebat, tapi setelah dia mati, dia bisa hidup lagi, akhirnya toh mati juga. Berbeda dengan Yesus,
sekali bangkit sampai selama-lamanya. Buktinya apa? 1 Korintus 15 ayat 55. Hei maut, di mana sengatmu? Hei maut, di mana kemenanganmu? Karena Yesus sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Kalau Yesus bisa setia kepada kita, kita juga diminta untuk tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah takut dengan keadaan kondisi yang ada di sekeliling kita. Ya, itu jelas dikatakan Matius 10 ayat 28. Matius 10 ayat 28. Mungkin Kotiongking bisa bacakan, ini ayat yang bagus untuk jemaat GPDI Sion di tempat ini. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Terima kasih. Iblis si jahat itu hanya bisa membunuh tubuh kita. Jangan takut. Takutlah kepada Dia yang berkuasa, tidak cuma membunuh tubuh kita, jadi juga membunuh jiwa kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya yakin, saya percaya pengiringan Bapak Ibu selaku jemaat GPDI Sion ini, ada yang baru 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20, bahkan sampai 30 tahun lebih. Pengiringan Anda tidak pernah sia-sia. Haleluya. Belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Saya akan memberikan sebuah gambaran cerita ilustrasi apakah arti sebuah kesetiaan. Satu hari ada kakek dan nenek yang umurnya sudah tua. Kenapa sudah tua? Karena rambutnya putih, pipinya kempot, giginya tinggal 2, tapi tidak hinggap di jendela. Umurnya diperkirakan sekitar 70 tahun. Lalu kakek dan nenek ini bersepakat, bersehati untuk nanti sore makan di sebuah restoran siap saji. Siang itu mereka enggak makan supaya nanti waktu sore mereka makan di restoran itu mereka bisa menjadi lahap. Berangkatlah mereka Bapak Ibu sampai di pintu depan daripada sebuah restoran siap saji atau McDonald seperti itu. Mereka bergandengan tangan, senyum sana, senyum sini, karena ternyata kakek dan nenek ini orang Kristen. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa. Dan itu sudah dipraktekkan oleh kakek dan nenek. Sepanjang masuk pintu, masuk ke dalam, mereka bergandengan tangan, senyum sana, senyum sini. Karena di beberapa tempat sudah penuh, akhirnya si kakek dan nenek ini mengambil tempat yang agak di pojok. Lalu duduklah mereka dan menu makanan mulai disajikan oleh karyawan. Si kakek memberi kesempatan kepada si nenek lebih dahulu. Silakan nenek mau pesan apa? Lalu nenek dengan ketegapan hati, dengan sepenuh hati, dia sudah berpikir dari rumah, dia kepingin makan yang namanya hamburger. Ya, hamburger itu roti, ada dagingnya, sapi seperti itu, ada mayones, ditambah selada, ditutup pakai roti lagi. Lalu si karyawan mulai bertanya gantian kepada si kakek. Apakah kakek juga mau pesan yang sama? Lalu kakek menggelengkan kepala dan dia berkata seperti ini. Maaf anak muda, saya sudah sering makan hamburger. Sekarang hari ini saya kepingin hotdog. You know understand hotdog?
Hotdog itu anjing panas Bapak Ibu ya. Maksud saya roti, ada sosisnya panjang ditutup pakai roti kembali. Beberapa saat kemudian makanan sudah terhidang di atas meja. Lalu si nenek mulai lahap memakan daripada hamburgernya, sementara si kakek hanya berdiam diri saja sambil melihat si nenek. Rupa-rupanya mereka dari tadi diperhatikan oleh seorang pemuda. Karena pemuda ini merasa kagum ya dengan kesetiaan kakek dan nenek ini yang dari pintu luar tadi bergandengan tangan, kemudian senyum sana senyum sini. Karena penasaran, pemuda ini kemudian menghampiri si kakek dan bertanya seperti ini, "Kek, makanan sudah tersaji. Si nenek sudah makan dengan lahapnya. Kenapa kakek tidak makan? Padahal makanan sudah siap." Lalu kakek ngomong, "Maaf anak muda, bukan kakek nggak mau makan. Kakek juga sudah kepingin makan. Tandanya apa? Jagonya sudah naik turun. Tetapi apa boleh buat? Gigi palsunya sedang dipakai sama nenek. Nanti gantian." Rupanya si kakek lupa membawa gigi palsu. Dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan, hanya untuk sebuah gigi palsu saja mereka bisa setia satu dengan yang lainnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan Tuhan menghendaki supaya kita tetap setia sampai pada akhirnya. Nah, dari pembacaan kitab Wahyu tadi ya, pasal 2 kalau nanti Anda baca dari mulai ayat 8 itu ada 7 jemaat. Ya. Dari apa yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Ada pesan khusus untuk 7 jemaat. Salah satunya tadi yang kita baca pasal 2 ayat yang ke-10 yaitu jemaat di Semirna. Melihat kondisi yang ada tadi dikatakan mereka sedang mengalami kesusahan, mereka sedang mengalami tekanan yang berat seperti itu, mereka hidup di dalam kemiskinan. Setelah saya pelajari dari 7 jemaat Efesus, lalu kemudian apa itu Tiatira dan lain sebagainya, 7 jemaat tidak ada yang seperti Semirna. Hanya Semirna yang mengalami penderitaan sekian luar biasa. Tetapi ayat tadi berkata, hendaklah engkau tetap setia sekalipun mengalami kesusahan selama 10 hari. Saya jadi ingat satu ayat Mazmur 31 ayat 24. Ya, teguhkan dan kuatkan hatimu di saat engkau sedang mengalami kesesakan. Haleluya. Amsal 24 ayat 10 seringkali saya keluarkan, orang yang sedang tawar hati maka kecilah kekuatanmu. Dari persoalan hidup, pergumulan hidup yang hari-hari ini sedang kita alami, yang sedang terjadi, seringkali dalam hidup ini kita merasa tawar hati. Kita seakan-akan berkata, Tuhan di manakah keadilanmu? Tuhan kenapa engkau terlalu jauh dan engkau tidak menjawab segera doaku? Amsal 24 ayat 16, 6 ayat berikutnya berkata, 7 kali orang benar jatuh, dia akan tetap bangkit kembali. Siapakah orang benar, saudara dan saya, yang sudah dibenarkan oleh Kristus Yesus. Dan bahkan Amsal 18 ayat 4 di ujung daripada semuanya ini, orang yang bersemangat
dapat menahan segala penderitaannya. Apa? Orang yang punya semangat dapat menahan segala apa? Penderitaan dan kesusahannya seperti yang dialami oleh jemaat yang ada di Semirna. Ya, khotbah ini saya perkuat dengan sebuah kesaksian. Bapak Ibu, pelayanan kami tidak cuma di desa, di kota, tapi juga sampai menyentuh luar pulau. Saya ingat cerita ini terjadi dari Kalimantan. Kalimantan 5 bagian, utara, barat, timur, selatan, dan tengah. Nah, kejadian ini ada di Kalimantan Timur, tepatnya ibu kotanya Samarinda, 2 kota terbesar Balikpapan dan Samarinda. Nah, di Balikpapan saya punya kawan seorang hamba Tuhan. Ya, karena kami berusaha untuk menghemat, kami tidak bisa terus-menerus tidur di hotel. Akhirnya oleh kebaikan seorang kawan dikenalkanlah saya kepada seorang hamba Tuhan ini, namanya Charles Tobing. Charles Tobing 5 bersaudara. Charles, Charman, Charlie, Charnop, Charnol. Kenapa namanya Charnol yang kelima? Karena yang kelima ini yang bontot yang terakhir. Nah, waktu saya ditempatkan di rumahnya Pak Charles ini, dia punya 2 rumah. Satu di depan dekat jalan raya, satunya di belakang. Dan rupanya dia justru tinggal rumah tangganya di belakang, rumah yang jelek, rumah yang lama. Sementara dia bangun tempat yang baru, kurang lebih 200 meter persegi di dekat jalan raya, diberikan khusus untuk setiap hamba-hamba Tuhan. Jadi dia menampung hamba-hamba Tuhan yang tidak punya tempat, sepertinya sedang pelayanan ada di Balikpapan, ditampung oleh beliau, ditempatkan di rumahnya yang bagus tersebut. Hari kedua, yang awalnya saya nggak kenal beliau siapa, latar belakangnya. Hari kedua dia tidak ada pelayanan dan kami sharing-sharing cerita malam hari itu. Dia cerita seperti ini. Pak Kris, melihat latar belakang saya sangat amat gelap. Kami 5 saudara semuanya hancur total. Pak Kris tahu papa saya seorang tentara dengan pangkat yang cukup tinggi seperti itu. Kemudian ibu saya atau mama saya ibu rumah tangga tapi aktif di dalam ketentaraan. Lalu sudah jelas kalau kita tahu kalau marganya Tobing itu berarti beliau orang Batak. Nah, ternyata karena kesibukan papa daripada Charles, kesibukan daripada mamanya sampai mereka tidak terlalu memperhatikan kelima anaknya. Mereka bertumbuh dewasa. Dan yang pertama, anak pertama namanya Charles Tobing, dia terlibat di dalam narkoba sampai akhirnya menjadi bandar narkoba terbesar ada di Balikpapan. Satu hari sepandai-pandainya topai melompat, akhirnya akan jatuh juga dan akhirnya dia ditangkap dan dipenjarakan. Lalu adiknya yang bernama Charman menjadi seorang pembunuh bayaran. Yang ketiga yang namanya Charlie menjadi pemerkosa. Kena kasus yang berat dan akhirnya dia masuk penjara juga. Yang keempat Charnop, dia terlibat di dalam bandar judi. Akhirnya diciduk dan masuk ke penjara juga. Dan Charnop yang terakhir, Bapak Ibu, dia terlibat di dalam penjualan orang.
Jadi lima-limanya hancur total. Akhirnya sang tentara papahnya hanya bisa mencaci maki daripada istrinya dan berkata, kamu tidak becus menjadi seorang ibu yang baik untuk 5 anak kita. Padahal anak kita sudah kenal Tuhan jadi orang Kristen, tapi nyatanya hidup mereka hancur semuanya. Saking stresnya, depresi, tekanan yang begitu hebat, akhirnya papahnya nekat, si tentara ini bunuh diri. Tinggallah si ibu tua, ibu daripada kelima anak ini. Dari Balikpapan si ibu ini akhirnya pulang ke kampung, ke Lampung. Ya, dan si ibu ini sudah mulai hopeless, mulai tidak ada harapan, dia sudah jauh daripada Tuhan. Tetapi ada beberapa teman yang ngerti, mereka yang berbelas kasihan mendekati si ibu Tobing ini untuk memberikan pengharapan di dalam Yesus dan lain sebagainya, terus menerus seperti itu lewat kebenaran firman Tuhan. Akhirnya si ibu Tobing ini bertobat dan dia mulai berdoa. Waktu dia bertobat, dia menjadi orang Kristen, menjadi majelis gereja, bukan berarti anak-anaknya sudah beres, tidak. Mereka masih ada di dalam penjara. Tapi si ibu ini dengan sebuah kesetiaan yang sungguh-sungguh mengambil satu keputusan untuk berbalik dari jalan yang jahat dan dia kembali kepada Tuhan, melayani, mengasihi Tuhan dan berdoa untuk kelima anaknya selama 15 tahun. Setelah 15 tahun baru anak-anaknya itu bisa berubah. Ya, sekarang kelima anaknya dari 5, 2 menjadi hamba Tuhan termasuk Charles Tobing yang saya kenal, dan yang ketiga menjadi majelis, menjadi aktivis gereja dan lain sebagainya. Lalu hal yang terpuji dari Charles Tobing adalah karena dia dulu pernah mantan ada di dalam penjara, ya, dan dia banyak menampung anak-anak yang sedang bermasalah. Sementara orang tuanya ada di dalam penjara, anaknya enggak mampu, ekonominya enggak ada, dia ambil, dia rawat, dia didik menjadi anak rohaninya. Enggak tahu sudah berapa puluh sampai ratusan anak-anak yang terlantar, anak-anak yang terbuang, anak-anak korban daripada orang tuanya yang kata Charles Tobing beberapa dari mereka sudah menjadi orang-orang yang hebat. Ya, berkat kesetiaan dari seorang ibu. Nah, sekarang saya mau tunjukkan kepada Anda ada seorang tokoh di dalam Alkitab, dari sekian puluh sekian ratus ada satu orang yang menonjol yang kesetiaannya teruji. Mungkin Anda sudah tahu apa yang saya maksud gambarannya, siapakah dia kira-kira? Ada yang tahu? Ya, seorang hamba Tuhan yang luar biasa kesetiaannya, bahkan dia disebut seperti seekor anjing. Siapa dia? Kaleb. Kaleb bin Yefune. Karena sejak awal dia ada, rohnya berbeda. Yuk saya buktikan. Sekarang tolong dibuka, dibaca Bilangan 14 ayat 24. Bilangan 14 ayat yang ke-24 ya. Kalau sudah ketemu bisa dibacakan Kotiang Keng. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada Karena padanya. lain jiwanya, artinya rohnya beda, tidak sama seperti orang Israel pada umumnya. Terus. Dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Nah, dan dia Kaleb bin Yefune mengikut aku dengan sepenuh hati.
Saya sudah mencari perpadanan kata sepenuh hati di kamus bahasa Indonesia, yang paling dekat adalah setia. Oke, terus kata oke. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, Yes. dan keturunannya akan memilikinya. Iya, amin. Saya kuatkan lagi tentang Kaleb. Sekarang baca ulangan Bilangan 32 ayat 11 dan ayat 12. Bilangan 32 ayat 11 dan ayat 12. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena Haleluya. mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. 12. Kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu. garis bawahi kata-kata kecuali. Berarti di antara sekian banyak ada satu orang yang bernama Kaleb, kecuali dia. Terus Dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. iya, terima kasih kau Tiongking. Satu ayat terakhir lagi yang menyatakan Kaleb dan Yosua orang yang paling setia. Ulangan pasal 1 ayat 35 dan yang ke-36. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, Iya. akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yefune. Iya. Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Terima Tuhan. kasih. Kecuali Kaleb bin Yefune. Jadi kesetiaan itu memang bisa diukur dengan kondisi, dengan keadaan, dengan proses waktu. Anda berkata awal kenal dengan Tuhan, cinta yang mula-mula, setia, cinta sekali dengan Tuhan. Tapi bagaimana dengan perjalanan waktu ini? Kita ada mungkin di pertengahan jalan, apakah kita masih tetap bisa menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan? Sebab orang yang setia itu harus berkorban. Ya, waktu, tenaga dan lain sebagainya. Dan itu dibuktikan oleh Kaleb bin Yefune. Anda tidak percaya? Saya buktikan. Yohanes 14 ayat 10. Yosua 14 ayat yang ke-10 maksud saya kok Tiongking. Yosua 14 ayat yang ke-10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Iya, puji nama Tuhan. Jadi Tuhan kasih amanat kepada Musa untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi kita tahu ceritanya di tengah jalan putus. Musa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu amanat itu diteruskan kepada Yosua dan Kaleb. Dan hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah perjanjian, tetapi Kaleb berkata dalam ayat ini, usiaku waktu aku terima janji dari Musa diestafetkan kepadaku, usiaku 40 tahun. Hari ini aku sudah menunggu 45 tahun lamanya, karena nanti di ayat 11-nya umurku sekarang 85 tahun. Jadi Kaleb dan Yosua menunggu 45 tahun lamanya.
Tapi dikatakan ayat 11, tapi kekuatanku tidak pernah kendur, bahkan kekuatanku hari ini lebih kuat daripada yang lalu. Artinya Kaleb dan Yosua tetap menjaga dan memelihara kesetiaannya kepada Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, selamanya tetap Yesus. Tidak mudah menunggu 45 tahun. Sekarang pertanyaan saya untuk Anda, jemaat GPD Sion yang terkasih. Sudah berapa lama Anda menunggu janji Tuhan? Engkau hari ini sedang bergumul, masalahmu apa saya enggak ngerti. Tapi apakah sudah pernah sampai engkau 15 tahun menunggu janji Tuhan? Kalau sudah 15 tahun seperti Mama Tobing tadi, apakah sudah sampai ke tahap kedua 45 tahun? Kadang kita baru nunggu seminggu, sebulan, setahun, kadang-kadang sudah kepahitan dengan Tuhan. Kita kadang-kadang sudah tidak percaya dengan Tuhan. Apa Tuhan bisa menolong? Banyak hari-hari ini orang yang sedang mengalami kepahitan. Hati-hati dengan kepahitanmu. Anda enggak percaya? Saya bukakan ayatnya. Wahyu pasal 8 ayat yang ke berapa itu? 12. Wahyu 8 ayat 12, 11 atau 12 itu. Kita akan bertemu dengan sebuah bintang yang namanya bintang Absintus. Sepertiga air yang ada di dunia ini sudah menjadi apa? Pahit. Ayat berapa itu Kot Yongeng? 11 ya. Ya. Wahyu 8 ayat 11, nama bintang itu ialah Absintus. Iya. Dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus. Dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Iya, puji Tuhan. Hati-hati dengan kepahitan. Kepahitan itu bentuknya tidak cuma penganiayaan secara fisik, ya, tapi kepahitan bisa dimulai dari verbal, dari omongan kita yang menyakitkan. Itu tersimpan di dalam hati, apalagi seorang wanita, karena kita tahu kita dilahirkan dengan gender yang berbeda. Laki-laki seperti saya, cara berpikirnya pakai logika. Sementara wanita berpikir memutuskan memakai yang namanya perasaan. Makanya perasaan wanita itu Pak halus, tapi mukanya tebel. Maksud saya bukan tebel nggak punya malu, tapi bedaknya yang tebel seperti itu. Hati-hati dengan apa? Kepahitan. Untuk Anda sampai kepada taraf next level, untuk Anda bisa menjaga kesetiaan Anda perlu diuji. Tanpa ujian gak mungkin, tanpa persoalan demi persoalan kita gak mungkin bisa next level, kita bisa naik tingkat. Perlu diuji dan dimurnikan hati kita supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Buktinya apa? Daniel 12 ayat 10. Haleluya. Daniel 12 ayat 10. Ya, enggak usah dibaca ya, itu ayatnya. Haleluya. Banyak orang akan diuji dan akan dimurnikan hatinya. Contoh, nih saya bawa foto, saya tunjukkan kepada Anda. Ya, ini saya ngambil dari buletin Full Gospel di Jakarta. Satu hari kami melayani ada di kota Jakarta, saya dapat lewat pertolongan teman diaturkan melayani ada di Full Gospel chapter Tomang, Jakarta Barat. Nah biasanya sebelum masuk firman itu selalu diselingi dengan kesaksian. Nah waktu saya melayani di situ ternyata ada seorang bapak-bapak yang kesaksian maju ke depan
dia botak, tidak punya rambut, masih mending saya. Umar untung masih ada rambut, dia botak total alias gundul pelontos. Lalu saya perhatikan di kepalanya itu ada semacam jahitan. Kepalanya dijahit, ya ini gambarnya. Tapi anehnya jahitannya itu bukan horizontal atau vertikal, tetapi jahitannya itu siksak. Naik tuh turun. Ceritanya, rupanya dia namanya Edilim. Bos pabrik daur ulang plastik. Jadi dia pengepul plastik-plastik itu, botol minum dan sebagainya. Kemudian diolah dengan mesinnya dia, nanti waktu keluar sudah menjadi alat rumah tangga. Ada ember, ada gayung, dan lain keranjang, dan lain sebagainya. Ceritanya hari Jumat siang itu para karyawan yang muslim sedang sembahyang di masjid. Nah karena ini dikejar dengan target waktu dan si bos ini tidak mau berdiam diri, berpangku tangan, akhirnya dia terjun, dia kerjakan juga membantu para karyawannya. Nah waktu dia sedang ngelas di kepanasan sekian, tanpa dia sadari tiba-tiba drum yang sedang dia potong itu meledak. Sementara drum itu isinya aspal yang beku tapi sudah dipanaskan, karena kepanasan sekian mencair kembali. Dan Anda mau tahu apa yang terjadi? Persis ledakan itu dekat daripada wajahnya dan wajahnya hancur total. Ya, salah satu yang dia katakan matanya yang sebelah kanan ini hancur total, sudah tidak bisa diperbaiki, terpaksa harus pakai mata kelereng atau bahasa Perancisnya setin Bapak Ibu. Lalu telinganya ini putus seperti itu dan semua berdarah-darah, sepertinya sudah tidak bergerak. Karyawan yang tadinya sembahyang belum selesai cepat-cepat keluar karena mendengar bunyi ledakan. Waktu mereka lihat dia kaget, ternyata itu bosnya sendiri tergeletak tidak berdaya dalam keadaan hancur total. Mereka secepatnya mengambil koran, menutup dengan kain karena dilihat sudah tidak ada nadinya. Sementara mereka telepon kepada polisi supaya polisi datang. Sebelum polisi datang, tiba-tiba ada satu pergaraan yang kecil dari tangannya. Sehingga diperhatikan oleh karyawan, loh sudah mati tapi kok gerak. Rupanya Edilim hanya mati suri karena kekejutan sebentar, setelah itu dia hidup lagi. Tapi sudah tidak pernah sadarkan diri. Atas inisiatif perundingan keluarga, istrinya memutuskan menyewa pesawat khusus. Terbanglah Edilim dari Jakarta ke Singapura. Dokter Singapura ngerti, mereka juga geleng-geleng, mereka juga gak yakin apakah bisa menolong Edilim. Lewat satu perjuangan yang berat dan lewat kasih karunia dan anugerah Tuhan, akhirnya Edilim bisa diselamatkan sekalipun tidak sempurna. Nah, di artikel ini dia berkata seperti ini yang patut untuk Anda dengarkan semuanya. Kondisi saya ketika dibawa ke rumah sakit saat itu masih dalam keadaan koma karena penuh dengan luka bakar, tulang tengkorak di bagian wajah pecah seperti pecahan kaca mobil. Lalu engsel rahang dan mulut juga terlepas sehingga saya pada saat itu tidak bisa makan atau bicara dengan jelas. Kulit kepala saya dibuka dan diturunkan seluruhnya pada waktu operasi dilakukan. Begitupun mata sebelah
Kanan saya menjadi buta total akibat ledakan drum tadi, sehingga saya kini menggunakan mata palsu. Setelah dia mengerti kondisi yang ada, apa respon dari Bapak Edilim? Ini dia. Kalau melihat dari kondisi fisik, harusnya kedua mata saya buta keduanya. Karena efek dari serpian drum yang meledak itu. Maka selalu mengalami pendarahan terus menerus. Akhirnya mata sebelah kanan terpaksa harus dibuang. Sementara sedangkan mata sebelah kiri menurut dokter harus menunggu kondisi saya sadar dari koma karena membutuhkan respon dari syaraf ke otak. Pada saat itu saya mengalami 7 hari koma, 7 hari sadar dan koma lagi selama 7 hari. Dan dia sedang membandingkan hidupnya, saya enggak bacakan lagi terlalu panjang, hidupnya seperti Ayub. Aku belum mengalami seperti Ayub. Anak hilang semua, harta habis, istri minggat, aku mengalami bara luka yang tidak tersembuhkan. Aku tetap belajar untuk mengucap syukur. Dan dalam peristiwa itu Bapak Ibu dan Saudara, Edilim memang tetap setia mengasihi Tuhan, bahkan dia dipercaya menjadi ketua sebuah chapter Full Gospel yang ada di Jakarta. Belajar dari apa yang terjadi kepada Edilim, mungkin kita hari ini lebih beruntung. Secara fisik kita tidak kekurangan sesuatu apapun. Kita harus bisa mengucap syukur. Saya katakan hanya dengan sebuah kesetiaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka disitulah kita baru bisa mengucap syukur. Seperti Yesus sudah mati untuk kita dan dia juga mau mati untuk kita semuanya. Sekarang saya akan bercerita kepada Anda. Sebuah kesaksian yang bagus sekali. Ini fotonya, ada 3 wanita. Yang di tengah ini namanya Asin Binti dari Vietnam. Ya, tahun 2004 sudah 21 tahun yang lalu dia dikorbankan oleh sindikat daripada narkoba dari bos Vietnam, diiming-imingi hadiah, diiming-imingi uang karena ekonominya memang ekonomi sulit. Akhirnya Asin dikorbankan untuk pergi ke Indonesia untuk mengirim sekitar 2,4 kilo heroin. Namun naas, baru pertama kali itu dia menginjakkan kaki di Yogyakarta, di Bandara Jogja, dan akhirnya tertangkap. Masuklah dia ke dalam penjara. Dan setelah sidang beberapa kali, keputusan terakhir Asin harus dieksekusi. Dengan berjalannya waktu, tahun pertama, tahun kedua belum terjadi eksekusi. Asin bisa bertahan sampai 11 tahun lamanya. Tahun 2015 kalau bapak-bapak, ibu-ibu jeli, Anda pernah mendengar ada beberapa kasus, beberapa orang yang harus dieksekusi. Terutama bandar-bandar narkoba, juga ada sepasang suami istri dari Jakarta Raya yang menjadi pembunuh dan memutilasi korbannya. Akhirnya dihukum eksekusi mati. Nah ceritanya kita tahu Asin dari Vietnam bukan orang Kristen, ya, dari kepercayaan yang lain. Nah biasanya di LP itu ada semacam pembinaan baik dari gereja,
baik dari yayasan atau dari perorangan pribadi tertentu yang mereka sudah diatur jadwalnya untuk mereka bisa masuk dan memberikan semacam penyuluhan, pencerahan rohani. Termasuk salah satunya saya masuk di dalam satu tim yang kami setiap bulan dapat jatah 1 kali untuk sampai masuk ada di dalam penjara wanita di kota Semarang, di tengah kota, namanya Bulu. Dan yang kedua penjara kelas 1A itu yang untuk laki-laki ada di Kedung Pane. Bapak Ibu, awalnya Asin diajak sama temannya yang sudah Kristen yang biasa suka ibadah. Jadi karena kehidupan mereka terbatas, dibatasi dengan tembok dan jeruji, kalau ada ibadah gereja, itu mereka yang Kristen itu sangat antusias. Karena itu adalah hiburan buat mereka, supaya mereka bisa keluar dari selnya, bisa bersosialisasi, bisa saling curhat. Cerita satu dengan yang lainnya. Lalu biasanya yang sudah Kristen ini akan cerita kepada kami, ya Pak, itu ada orang baru namanya Asin, dia dari Vietnam, dia tertangkap dan dia sudah divonis hukuman mati. Nah kami sudah berusaha untuk mengajak dia untuk ikut ibadah, tapi rupanya dia mempunyai kepercayaan yang lain. Nah kami para rohaniawan ini selalu memberikan semangat ya supaya teman-teman yang sudah selamat ini, yang sudah jadi orang Kristen, kamu harus berusaha bagaimana caranya ya supaya kamu bisa membujuk dan Asin, orang yang asing ini bisa ikut terhisap, ikut di dalam komunitas ibadah. Caranya bagaimana? Kamu harus baik. Seperti Filipi pasal 4 ayat 5, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Caranya bagaimana Pak? Caranya kami akan sediakan makanan, kamu tanya Asin kesukaannya apa, hobinya apa. Setelah kita tahu makan kesukaannya tidak terlalu sulit, kita siapkan, kamu kasihkan kepada Asin. Nanti kamu ngomong ini yang memberi adalah Bapak Pendeta. Karena kamu diharapkan untuk hadir ibadah di gereja. Minggu, 1 bulan, 1 tahun Asin belum mau. Tapi menginjak tahun ketiga, karena dia merasa mendapatkan kebaikan yang sedemikian luar biasa, yang terus menerus akhirnya dia dibawa juga. Dengan bujuk rayu daripada teman-temannya. Dan waktu dia mulai menginjakkan gereja, dia merasakan sesuatu yang lain. Ada sesuatu damai sejahtera di dalam hidupnya. Anda tahu tahun kelima Asin memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ditandai dengan baptisan Roh Kudus dan baptisan selam. Genap sudah Asin menjadi orang Kristen. Setelah dia menjadi orang Kristen, dia setia, setiap kali ada gereja, ada yayasan, ada saudara yang datang perorangan, dia orang yang paling antusias mempersiapkan segalanya, baik kursi, diapel dan lain sebagainya. Terus menerus sambil dia sedang membayangkan satu hari kelak kapan saya akan dieksekusi. Akhirnya apa yang dia takutkan, apa yang dia cemaskan, Ayub pasal 3 ayat 2 dan 20, 25, 26 terjadi juga. Ada satu keputusan yang datang dari Menkumham bahwa tepatnya tanggalnya saya lupa, eksekusi dan Asin termasuk salah satunya. Ada di Boyolali, lalu ada satu cerita lagi, ada seorang wanita lagi, Anda pasti tahu namanya Mary Jane. Kalau Asin dari Vietnam, Mary Jane dari Filipina. Sama kasusnya seperti Asin, Mary Jane juga dikorbankan.
dan hukumannya sama, eksekusi tahun 2015, tapi Asin ketangkap 2004, sementara Mary Jane 5 tahun kemudian 2009. Tetapi eksekusinya sama, si Asin dieksekusi di Boyolali, Jawa Tengah, sementara Mary Jane dieksekusi di Jakarta. Nah, ceritanya seminggu sebelum Asin akan dieksekusi, dia tetap tenang, dia percaya kepada Tuhan karena dia sudah mendapatkan janji keselamatan dari Tuhan dan dia sudah siap menghadapi semuanya itu. Nah, kami para rohaniawan ini justru yang bingung, kasihan, tragis. Akhirnya seperti ini, kami hanya bisa menguatkan, menghibur dan lain sebagainya. Satu hari menjelang dieksekusi, kami mengadakan ibadah besar-besaran. Kami kumpul semua berapa gereja, berapa pribadi hamba-hamba Tuhan khusus untuk Asin. Nah, di tengah-tengah kami sedang beribadah, memuji menyembah Tuhan, tiba-tiba ada seseorang dari kawan kami yang mendapatkan hikmat marifat dari Tuhan dan dia berkata pernyataan bahwa waktu Asin dieksekusi ada malaikat 3 meter besarnya, ada 2 orang yang sedang menyambut Asin dan memberikan mahkota kepada Asin. Nah, pernyataan itu disampaikan di tengah-tengah kami sedang ibadah, juga didengar oleh Asin. Asin hanya tersenyum dan tertawa. Kira-kira jam 10 malam diambillah Asin, dibawalah ke Boyolali dan di sana dia dieksekusi yang terakhir. Tetapi dia sudah selamat. Karena akhir dari perjuangan setiap manusia adalah supaya kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Sekarang cerita tentang Mary Jane. Mary Jane yang harusnya juga dieksekusi di tanggal yang sama sudah ada di Jakarta. Menjelang kurang 1 jam, tiba-tiba KBRI Filipina memberi kabar kepada Menkumham yang ada di Indonesia dan berkata, tolong untuk Mary Jane jangan dieksekusi lebih dahulu. Kenapa? Karena bandarnya yang ngirim dia itu, yang dulu mengorbankan dia, tertangkap di Filipina. Dan ini sedang kami usut, sedang kami urus, sedang kami selidiki. Kami mohon supaya Mary Jane tidak dieksekusi. Dan akhirnya atas kesepakatan daripada Menkumham di sini, akhirnya dikirimlah Mary Jane ke LP Wirogunan yang ada di Jogja. Ya, itu tahun 2024 pertengahan, kemudian akhir tahun itu waktu pergantian daripada pemerintahan dari Bapak Jokowi ke Pak Prabowo, rupa-rupanya Pak Prabowo memberikan amnesti pengampunan. Mungkin tentunya sudah berunding dan lain sebagainya. Dan akhirnya keputusan yang paling final, Mary Jane dikembalikan ke Filipina. Dan itu betul-betul dilaksanakan pada tanggal 15 Desember tahun 2024 kemarin. Mary Jane lolos, tetapi Asin dieksekusi. Tapi kami para rohaniawan semuanya bersuka cita sebab kita tahu pengorbanan, kesetiaan Asin kepada Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Puji nama Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, harga sebuah kesetiaan itu terlalu mahal. Dan kesetiaan itu tidak cuma untuk jemaat, tapi juga untuk kami para hamba Tuhan ini. Haleluya. Saya belajar
dari pengalaman, dari kesaksian orang-orang lain, dari hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Saya juga minta sama Tuhan, Tuhan ajari hambamu juga tetap setia sampai mati. Anda mau tahu? Karena perjalanan kami yang selalu melanglang buana dari satu desa, dari satu kota, dari satu pulau, dari satu negara ke negara yang lain, terlalu banyak resiko perjalanan yang harus kami amban. Anda boleh percaya, boleh tidak, hambanya ini sudah diloloskan dari maut 5 kali oleh Tuhan. Saya harusnya sudah meninggal tahun 94. Waktu saya belum mengenal Tuhan sama sekali. Karena mobil yang saya tumpangi dari Semarang menuju ke Jakarta, karena saya masih muda, dengan gagah, merasa hebat, merasa sombong, ngebut. Mobil saya naik PW waktu itu tahun 73. Yang mesinnya ada di belakang, nabrak sebuah pohon asem yang gedenya nggak bisa saya rangkul di kota Pamanukan. Saya, papa dan mama saya hampir nggak ada, hanya karena pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Belum kenal Tuhan, Dia setia. Hal yang kedua, satu hari kami perjalanan pelayanan dari Semarang menuju Jakarta, pasti kami melewati sebelum masuk kota Jakarta, di ujungnya ada jalan tol Cikampek. Kami 4 hamba Tuhan plus istri berarti 5. Karena teman saya Pak Gideon Bambang capek nyetirnya, sudah loyo, akhirnya saya gantikan. Sementara saya punya diabetes mellitus, salah satunya itu suka ngantuan. Dan saya waktu itu sedang flu, minum obat. Tapi karena saya melihat kondisi Pak Gideon dalam keadaan kelelahan, saya berusaha untuk menggantikan. Di dalam kecepatan tertentu, kami harusnya sudah meninggal karena mobil kami masuk ke dalam parit. Nah, kita tahu jalan tol itu pembatasnya antara kiri dan kanan itu biasanya pakai gason. Gason cor-coran seperti itu, atau ada yang pakai rumput. Jadi rumputnya landai, dari sana juga rumput, tengahnya di bawah. Nah, kebetulan yang saya tabrak itu karena saya nyetir sambil tertidur, ya, tidak nabrak gason tapi masuk ke dalam parit rumput-rumput itu. Selamatlah kami. Kalau enggak kami sudah tidak ada. Peristiwa yang ketiga terjadi di kota Anda, Surabaya. Jam 1 pagi dini hari, mobil saya yang lama itu, Kijang itu kebakaran. Ya, karena konsleting daripada listrik, karena lampunya saya naikkan, kemudian relinya mati semua, sehingga nggak kuat, panas. Dan kita tahu lampu-lampu yang sekarang tidak pakai itu kaca atau istilahnya beling, tetapi pakainya itu adalah semacam plastik, meleleh dan akhirnya mengenai radiator, kemudian semua organ vital yaitu kabel-kabel semuanya terbakar. Jam 1 dini hari. Saya nggak pernah ngerti, sudah sepi semua sepanjang jalan lontar untuk kembali ke Bukit Palma. Tiba-tiba waktu mobil sudah berhenti nggak bisa jalan, ada orang-orang kampung itu yang berdatangan, ada yang membawa pasir, saya juga nggak ngerti pasirnya dari mana, kemudian dilemparkan di mesin mobil saya dan akhirnya apinya mati. Peristiwa keempat, saya lolos dari COVID-19 karena saya punya penyakit penyerta, sudah dalam keadaan lemah, dan waktu itu saya mengalami sakit mata yang namanya pendarahan retina. Dan ini yang akan saya ceritakan, saksikan kepada Anda yang terakhir ini yang baru saya alami, yaitu yang namanya gagal ginjal.
Bulan Februari yang lalu kami ada di kota Anda. Dalam pelayanan saya tanggal 23 Februari itu adalah pelayanan yang terakhir sebelum kami Senin pagi akan pulang ke Semarang. Setelah 1 minggu ada di kota Anda, Surabaya. Nah, hari Minggu itu harusnya pagi saya melayani ada di GPPS Mulyosari. Kemudian sorenya nyambung ada di GBI Rock di Pecindilan. Hari Sabtu siang sudah mulai ada gelagat yang tidak enak. Memang dari Semarang pun badan saya sudah merasa enggak enak. Saya enggak merasa fit, khotbah juga enggak bisa fokus. Nah, puncaknya adalah hari Sabtu siang sampai Sabtu malam menjelang Minggu mau pelayanan. Dari siang sampai malam sampai Minggu pagi saya tidak bisa kencing sama sekali. Anda bisa bayangkan orang yang gak bisa kencing 1 hari seperti apa. Semua sudah menjadi bengkak, pusing, mual, dadanya merasa sesak seperti itu. Saya belum mikir kalau saya gagal ginjal. Nah, tepatnya setelah melewati Minggu, Pak Gideon khotbah di tempat ini, Minggu siang terus saya masih bertahan, Minggu malam saya sudah tidak kuat. Akhirnya tidur nggak bisa tidur, saya keluar duduk di sofa, kira-kira jam 4 dini hari, keringat dingin sudah keluar semua, badan sudah menjadi kaku, tiba-tiba istri saya keluar kepingin tahu keadaan saya, dia kaget, diajak ngomong sudah nggak respon, badan sudah dingin semuanya, keringat bercucuran. Rupanya saya sudah pingsan, sudah semaput dari jam 4 pagi hari Senin. Secepat itu istri saya berusaha mengungkiri rumah sakit BDH, karena itu rumah sakit yang paling dekat dengan Bukit Palma. Ya, BDH Bakti Dharma Husada. Dipanggil ambulannya jam 4, dia baru datang 6:30. Sementara istri saya dan Pak Gideon sudah bingung, sudah kaget, mau bawa saya pakai mobil, enggak kuat karena saya gemuk. Akhirnya saya dibiarkan tertidur di lantai selama hampir 2 jam nunggu ambulan. Ambulan datang dibawa saya ke BDH, kemudian mulai diperiksa sama pengawas dokter jaga di sana. Ternyata nadi saya, tensi saya tinggal 36. Dan gula darah saya 60. Belum pernah dalam sejarah gula darah saya 60. Karena saya sudah diabetes puluhan tahun. Lebih dari 30 tahun. Paling rendah itu 150. 200 itu sudah umum paling rendah buat saya. Ini 60. Dokter katakan ini kalau terlambat sedikit game point. Langsung disuntik. Diberikan obat sedemikian untuk menaikkan tensi dan juga menaikkan gula. Akhirnya saya sadar kurang lebih jam 7:30, tapi saya tetap tidak bisa kencing. Dan saya merasa sakit luar biasa, akhirnya rumah sakit memutuskan untuk saya pasang kateter. Sakitnya luar biasa. Pakai kantong dan ternyata air seni yang sudah saya tampung dari mulai hari Sabtu siang sampai Senin pagi itu kurang lebih ada 1 liter lebih yang ada di dalam kantong air seni. Lalu dokter Jara menyarankan Bapak sebaiknya rawat inap di sini saja melihat kondisi Bapak seperti ini. Tapi saya merasa saya sudah lebih baik, saya ngomong dengan dokternya, Bu Dokter saya mohon maaf, saya akan berusaha untuk pulang ke Semarang saja. Saya akan lewat tol yang kurang lebih perjalanan 4 jam. Akhirnya dokternya memberikan obat untuk diminum di tengah jalan supaya saya kuat sampai di Semarang. Pak Gideon ngebut di jalan tol sampailah saya di Semarang, secepat itu saya dibawa ke rumah sakit. Nah setelah diperiksa, dilaborat oleh dokter internis saya, Anda mau tahu kreatinin saya, ya mungkin Anda Bapak Ibu ada yang tahu kreatinin itu fungsi ginjal.
Itu orang normal laki-laki 1,5, punya saya 11. Itu tandanya racunnya sudah numpuk di dalam tubuh saya. Yang kedua yang diperiksa urium. Fungsi ginjal di dalam air seni diperiksa harusnya orang normal 50 angkanya. Punya saya 330. Lalu dokter berkata seperti ini, 2 kemungkinan. Kalau Bapak masih kepingin hidup, sudah tidak ada jalan lain, Bapak mesti harus cuci darah. Hal yang kedua, kalau Bapak tetap bertahan seperti ini, saya jamin tidak sampai 1 bulan Bapak innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada pilihan dan kami memilih yang pertama untuk cuci darah. Apa yang saya takutkan, apa yang saya cemaskan selama ini, saya berkata kepada Tuhan, jangan sampai Tuhan saya cuci darah. Saya ngerti bagaimana orang yang cuci darah itu susah, menderitanya luar biasa. Menunggu 5 jam karena lewat program BPJS tidak bisa langsung ditangani karena tidak mandiri bayar. Masih nunggu lagi 1-2 jam. Jadi saya kalau cuci darah seminggu 2 kali itu membutuhkan waktu 7 jam lamanya. Lalu besoknya langsung saya dikonsultasikan dokter bedah dan akhirnya disepakati lewat tanda tangan keluarga istri saya, dada saya dilubangi. Ini dada saya lubang kalau saya buka bajunya, ya, kemudian dimasuki alat seperti itu, yang dimana alat itu untuk menyedot darah keluar dan masuk. Nanti waktu saya cuci darah, alat ini disambungkan kepada mesin cuci darah lewat 2 selang. 1 selang untuk membuang kotoran, darah yang kotor, kemudian selang yang satunya lagi untuk ngirim darah yang sudah dicuci bersih lewat mesin ini dikembalikan ke tubuh saya. Makanya orang yang cuci darah ya diperbolehkan, diizinkan untuk makan apa saja, makan yang rusuh sekalipun boleh pas persis awal cuci darah. Kenapa? Karena makanan itu akan tersaring, akan kebuang lewat darah kotor kita. Tapi setelah cuci darah kita harus mesti jaga makanan. Bapak Ibu, awalnya saya protes dengan Tuhan. Awalnya saya nggak bisa terima dengan Tuhan. Tapi sebetulnya dokter sudah ngomong, kamu diabetes sudah lebih dari 20 tahun. Apalagi ini 30 tahun sejak kamu remaja, usia pemuda. Itu sudah bagus, 30 tahun kamu bertahan. Rata-rata yang 20 tahun itu pasti gagal ginjal. Pasti harus cuci darah. Ya, akhirnya ini di lubang dipasang alat dan saya mulai cuci darah. Nah awalnya saya nggak bisa terima, tapi setelah kurang lebih 1 bulan saya ada di rumah sakit Dr. Karyadi, rumah sakit pusat pemerintah kalau di Surabaya Anda Sutomo. Seperti itu saya baru tahu ada satu bangsal yang besar sekali untuk khusus orang-orang yang cuci darah. Ada 50 mesin. Dan itu 3 sesi. Sesi pertama jam 7 sampai jam 11. Yang kedua jam 12. Harus mendinginkan cuci mesinnya dulu. Jam 12 sampai jam 4, jam 5. Jam 5 sampai malam jam 10 malam. Itu selalu penuh karena rumah sakit Dr. Karyadi untuk rujukan beberapa provinsi yang mereka sedang mengadakan petugas pelatihan dan lain sebagainya. Saya pikir orang yang kena cuci darah itu yang sudah umur 60 seperti saya aja masih muda, 61. Saya pikir yang sudah 70, 80, 90. Waktu saya saksikan masuk di komunitas mereka, merasakan penderitaan mereka, saya kaget luar biasa. Anak usia 3 tahun sudah cuci darah, 5 tahun, 10 tahun, 15, 20, ada semua usianya. Dari mulai kecil sampai yang tua. Dan
orang yang cuci darah tidak selalu diwarnai dengan diabetes. Dia tidak punya diabetes, tapi kalau hipertensinya tinggi, dia kena. Kalau dia stres terlalu berlebihan, kena. Kalau pola makan pola hidupnya tidak benar, kena. Buktinya apa? BPJS ini membayar untuk rumah sakit ya setahun itu 7 triliun. Itu kurang lebih 4-5 tahun yang lalu. Hari ini BPJS harus bayar ke rumah sakit seluruh Indonesia 11 triliun. Artinya orang yang kena gagal ginjal semakin tahun semakin banyak. Ini semacam penyuluhan untuk Anda, jangan sampai jemaat GPDI Sion mengalami hal seperti saya, menderita luar biasa. Tetapi dibalik daripada semuanya ini, saya ngerti Roma 8:28 tetap terjadi. Saya ngerti apa maksudnya Tuhan, saya tetap belajar untuk setia melayani Tuhan sampai tetes darah penghabisan. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Tutup Alkitab Anda. Tutup mata Anda. Haleluya. Ajar Tuhan kepada kami untuk kami tetap berlaku setia kepadamu. Apapun yang terjadi kami tetap ngondel kepada Gusti Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak di sorga untuk kebenaran firman-Mu, sharing firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia, firman ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi rema dalam hidup bagian daripada hidupmu, jemaat Sion yang Engkau kasih dan mengasihi Tuhan. Memberkati Ibu Gembala tercinta kami, Ibu Gembala senior kami Tuhan, berikan tetap kekuatan, berikan tetap penghiburan, berikan kesehatan yang prima dan Tuhan memampukan untuk membawa jemaat-Mu untuk naik ke gunung-Mu yang kudus dan menikmati setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bersama dengan anak menantu, cucu semuanya Tuhan yang terlibat di dalam penata layanan gereja ini semuanya boleh diberkati oleh Tuhan dan biarkan gereja ini menjadi lebih dewasa dan juga gereja ini boleh berdampak bagi orang lain dan menjadi berkat orang lain. Berdoa khusus untuk Ko Tiongking juga Tuhan yang selama ini sudah berbaik kepada hamba-Mu ini Tuhan. Yang Kau membalas segala kebaikan-Mu kepada beliau dengan berlipat kali ganda. Engkau juga memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada Ko Tiongking bersama istri dan ke anak-anaknya Tuhan di dalam pendidikan studinya. Juga Tuhan memberkati semuanya. Juga umumnya kepada jemaat yang hari ini sedang mengalami pergumulan yang hebat apapun bentuknya, apapun masalahnya, ajar kepada mereka untuk tidak mundur, untuk tidak keluar dari kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan. Segala puji syukur hormat kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan karena Engkau yang mempunyai semuanya ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati Tuhan, kita katakan bersama-sama amin. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Kita pujikan Yesus aku cinta, haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku.
jemaat, kita akan sama-sama berdoa. Syukur terima kasih ya Tuhan, firman Tuhan telah disampaikan oleh hamba-Nya yaitu Pak Kris dari Semarang. Kiranya biar firman-Mu tertanam di hati jemaat-Mu, mereka pulang dengan membawa berkat-berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Engkau pakai Pak Kris supaya tubuhnya bisa melayani Engkau Tuhan dimanapun beliau berada. Berkati Tuhan, singer leader, pemain musik Tuhan, berkati semua, berkati seluruh jemaat-Mu. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita pulang membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan dalam kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin.